Pasangan RK Suswono akan gugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Apa permasalahan dan bukti-bukti yang akan diajukan? Kita ulas bersama perwakilan tim hukum RK Suswono, Ali Lubis. Dan dari tim Dharmakun ada Ihsan Tualeka serta perwakilan tim pemenangan Pramono Rano. Ada juga Ciko Hakim yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, abang-abang. Selamat malam. Malam semua. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iksan. Selamat Ya, sore. saya langsung ke Bung Ali dulu. Bung Ali tadi di berita pengantar itu kuasa hukum mengatakan ada data dahsyat. Data dahsyat apa nih kira-kira? Ya, kalau soal data dahsyat kita tunggu saja nanti di persidangan. Kalau soal dahsyat mah. Sedahsyat Itu kan apa? namanya- Sedahsyat apa gitu kira-kira? Bisa kita dapat gambaran. Dahsyat itu kan kalau dahsyat itu berarti Jadi extraordinary gitu kayaknya. Jadi gini. Oh. Kan prinsipnya kita mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi tentu ada dasar semua. Ya. Ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang mana tujuan kita itu salah satunya untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Oke, atau PSU. Ya, dan ini kan banyak sekali jurisprudensi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau melihat suara bukan antara RK dengan pasangan RK 01 dengan pasangan 03 Pramdul, bukan. Jadi kan ini kan ada kurang lebih hampir 3.000 selisih suara yang akan kita persoalkan, ya kan. Jadi kalau bicara suara tentu jarak memang jauh, tapi kan yang tujuan kita itu kan dengan adanya gugatan ini untuk melakukan pemungutan suara ulang, di mana sejauh ini banyak sekali khususnya para pemilih kami ya pada saat pemilu kemarin tidak menerima undangan C6 yang seharusnya diberikan KPU, ternyata pada saat kemarin itu banyak yang tidak diberikan, kira-kira begitu. Tentu banyak hal lain dengan kasus-kasus lain ya, kan banyak tuh kasus yang viral tuh kayak Pinang Ranti dan bahkan sampai saat ini sudah masuk ke ranah pidana kan. Mostly gitu, di Jakarta Timur katanya kan? Begitu ya, betul. Nah itu kan kita juga lagi pendalaman, kita telusuri. Siapa tahu ada aktor intelektual gitu kan yang menyuruh melakukan, dan itu yang ketahuan baru satu. Kan bisa saja nanti dalam perjalanannya dia bercerita ternyata banyak hal atau banyak lokasi, kan kita juga nggak pernah tahu, Pak. Mungkin itu. Oke, Bung Ciko minta tanggapannya. Kalau memang ada yang dahsyat, Anda melihat ini juga ada yang dahsyat atau bagaimana? Enggak, ini biasa aja. Ini suatu dinamika yang terjadi di setiap pemilu, ya kan, hampir di setiap pilkada juga. Pilkada kita tahu sekarang ada serentak, bukan hanya di Jakarta, dan kita bahkan partai kami sendiri juga dari PDI Perjuangan juga akan ada mengajukan gugatan di pilkada yang lain ya. Jadi ini suatu hal yang biasa. Ini hak konstitusional dari Bung Ali Lubis dan kawan-kawan. Tetapi ya kami juga tentu mempersiapkan segala sesuatu hal yang apabila tadi disampaikan oleh tim hukum di paket yang sebelumnya tadi, bahwa kami juga akan mempersiapkan defense atau hal-hal yang terkait dengan data-data yang mungkin berbeda dengan apa yang akan disampaikan. Karena kita tunggu aja, kalau teknis kan nggak mungkin kita buka-bukaan sebelum itu terjadi ya kan. Ini kan strategi ya kan. Namanya juga lagi dalam tanda kutip ya, namanya juga lagi berkelahi gitu kan. Pasti strateginya masing-masing dirahasiakan. Tapi pada prinsipnya gini, saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan Bung Ahmad Muzani ya, Sekjen dari Partai Gerindra tadi siang kalau nggak salah, yang mengatakan menghormati hasil keputusan penetapan penghitungan suara, namun tetap akan mengambil jalur upaya hukum untuk menggugat di MK. Dan itu suatu hal yang bagian dari memanfaatkan ruang-ruang demokrasi yang dimungkinkan di negara kita yang menganut sistem demokrasi ini. Jadi ini suatu hal yang lumrah, tidak terlalu kejadian luar biasa, yang kalah kemudian menggugat dan berupaya untuk mengubah hasil. Ini kita tunggu aja bagaimana ke depannya. Namun pada prinsipnya sampai hari ini tentunya yang berlaku adalah penetapan hasil perhitungan suara yang kemarin. Dalam rangka gugatan di MK ini juga ada tuntutan untuk PSU. Tadi juga saya sempat singgung, katanya paling banyak di Jakarta Timur. Kalau dari tim Pramono Rano ada apa sebenarnya di Jakarta Timur kalau Anda lihat? Atau sebenarnya baik-baik saja? Nggak ada apa-apa gitu? Kami nggak melihat terlalu ada kejadian yang luar biasa. Tapi kan ini tadi ada argumentasi terkait legitimasi
bahwa jumlah pemilihnya rendah. Kami setuju dan itu sangat disayangkan. Oke. Dan harapan kami di pilkada yang berikutnya itu bisa menjadi evaluasi. Tapi bukan hanya bagi penyelenggara, tapi juga partai-partai politik, termasuk partai politik di internal kami yang mendukung paslon kami. Yaitu ada kegagalan juga di internal untuk kemudian bisa memobilisasi massa, menggairahkan massa untuk memilih. Gitu. Oke. Tapi kan kembali lagi kita nggak bisa memaksakan. Nah, terkait dengan surat C pemberitahuan atau C6, kita juga menyayangkan apabila sebanyak itu yang tidak terdistribusi, tapi kemudian kita juga memahami bahwa itu bukanlah syarat untuk memilih, dan masyarakat juga sudah tahu, dan bukan hanya di pilkada ini, tapi di pileg dan pilpres kemarin dan sebelumnya juga diketahui bahwa bila sudah terdaftar di DPT bisa memilih. Tapi ya itu menjadi evaluasi bagi kita semua. Oke. Kalau dari pasangan Darmakun, Bung Ihsan, ini sepertinya agak lain nih. Kalau tadi kan menggugat pasangan calon lain sebagai pihak terkait, selain juga KPU gitu ya. Tapi kalau ini menggugat KPU dengan delik bahwa partisipasi di Pilkada Jakarta sangat rendah. Nah, intensinya kemana kalau gugatan dari Darmakun, Bung Ihsan? Ya, pertama saya mau menyampaikan selamat dulu ya. Ini secara pribadi ke Mas Ciko dan kandidatnya Mas Pram dan Bang Dul ya, sejauh ini ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Tentu saja untuk gugat-menggugat, kita secara internal masih mengkaji itu, tapi betul tadi kita sebenarnya gugatan kita untuk memberikan pembelajaran politik ya, pendidikan politik. Karena pada satu sisi kami calon independen dipaksa dalam tanda kutip untuk mengumpulkan dukungan KTP sekian banyak ya, hampir 7% dari total pemilih, tapi yang berpartisipasi sangat sedikit. Ini tentu perlu kita pertanyakan karena betul sekali terkait juga dengan kinerja partai politik pada satu sisi, tapi ini juga terkait dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara. Jadi kita sebenarnya ingin juga agar ada catatan kaki ya, atau catatan sejarah dari proses pelaksanaan pilkada di Jakarta ini untuk pembelajaran ke depan, karena ini juga catatan buram ya, karena kita tahu masyarakat Jakarta ini masyarakat yang sangat mudah terpapar informasi, kemudian secara tingkat pendidikan rata-rata juga cukup tinggi, tapi kemudian tingkat partisipasinya paling rendah mungkin dalam sejarah election di Indonesia ya, hanya 53%. Artinya apa? Tingkat legitimasi sekali lagi dari kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta ini juga dengan kata lain Anda atau pasangan Anda lah yang paling dirugikan dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah ini, begitu ya Bung Ihsan. Nah, kalau untuk pasangan calon lain, misalnya untuk pasangan Pram Nurano atau juga Ridwan Kamil dan Suswono, Anda tidak punya intensi untuk gugatan lain ya, untuk hasil pilkada yang sudah ditunjukkan di KPU sekarang? Ya, karena kita juga bahwa tingkat partisipasi juga bukan menjadi syarat mutlak ya, sukses tidaknya satu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tapi kita perlu membuat garis tegas ya, atau kemudian memberikan titik tekan yang memadai terhadap realitas politik seperti ini. Jadi itu yang kemudian menjadi catatan kita, karena proses majunya calon independen atau Bang Dharma dan Bang Punwardana ini juga sebenarnya otokritik kita ya terhadap partai politik ya pada satu sisi, tapi kemudian dalam proses pelaksanaannya kita harus berhadapan dengan tingkat partisipasi yang rendah. Ini tentu tanggung jawab berbagai pihak, tapi kalau ini kemudian tidak menjadi catatan atau kemudian tidak menjadi titik tekan dari kita secara kolektif, bisa jadi ini menjadi presiden buruk ke depan terhadap proses demokrasi prosedural kita. Jadi kalau gitu Bung Ali, kapan memasukkan atau mendaftarkan gugatan? Ya, kita tunggu saja. Kita masih ada batas waktu sampai hari Rabu pukul 23.59 ya. Jadi prinsipnya saat ini kami sedang menyiapkan argumen-argumen, dalil, materi, bukti-bukti, saksi-saksi, dan lain sebagainya. Yang menurut kami mudah-mudahan apa yang semua kami dalilkan dapat kami buktikan, sehingga untuk dilakukannya pemungutan suara ulang tentu sangat besar. Dan itu akan merubah atau mengubah hasil angka-angka yang sudah ditetapkan, mungkin gitu. Ya, di beberapa TPS itu memang terlihat signifikankah perbedaannya, Bung Ali, kalau menurut pantauan tim Anda? Kalau soal pembagian undangan C6 itu hampir masif di seluruh Jakarta ya. Itu kemarin juga sudah disampaikan oleh pihak KPU.
mereka mengatakan sudah 90% terdistribusi dengan total 7,4 juta sekian. Padahal faktanya ya kan banyak ditemukan khususnya pendukung kami tidak menerima undangan tersebut. Justru kami menimbulkan kecurigaan ada grand design apa ya kan. Kok ini seolah-olah menghilangkan hak konstitusional masyarakat warga untuk memilih calon pemimpinnya. Jadi kami bertanda tanya besar terkait kenapa distribusi C6 itu sangat-sangat tidak maksimal, dan itu pun diakuin ya oleh pihak KPU ya, khususnya di Jakarta Timur. Tapi kejadian masif ini seluruh Jakarta, kira-kira gitu. Catatannya untuk tim Pramono segera bersiap untuk menerima gugatan, selain tadi juga sudah menyiapkan saksi dan juga bukti gitu. Ada persiapan lain, Bung Ciko? Doa ya. Karena sebenarnya di atas kertas udah menang gitu. Iya enggak. Jadi pada prinsipnya gini kan, kalau kita lihat tahapan dari pilkada ini, hasil yang sudah ditetapkan kemarin itulah yang masih berlaku sampai nanti ada gugatan dan kemudian ada putusan dari gugatan tersebut. Ya, jadi kita masih mengikuti alur itu aja dulu sambil tim hukum kami juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan nanti bila berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya gini, kita juga harus mengingat bahwa ini kembali lagi bukan hanya kritik untuk penyelenggara, tapi ini secara global ya, saya sampaikan bukan hanya bicara soal pilkada yang sekarang, tapi harapan kita di pilkada yang ke depan, bahwa tingkat partisipasi publik itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kita betul-betul mensosialisasikan paslon kita dan calon-calon kita. Nah ini juga harus diingat, bahwa dalam pilkada ini yang sekarang setelah selesai penetapan ini jarang dibahas adalah siapa yang kita majukan sebagai calon, ya apakah tokoh-tokoh yang memang populer dan lain-lain. Nah ini juga tentunya harus menjadi catatan ke depan, apakah memang dari keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Ya, termasuk saya juga ingin mengapresiasi sebenarnya rencana gugatan yang akan dilayangkan oleh timnya Darmakun, oleh Bung Ihsan. Katanya mau menggugat KPU dengan dalih bahwa Pilkada Jakarta ini sangat rendah partisipasinya. Kalau nggak salah saya ada sekitar 4 jutaan ya, hampir 4 jutaan yang tidak memilih gitu. Ini juga yang harus jadi catatan khusus. Nah, kalau jadi kapan kira-kira Bung Ihsan akan dimasukkan gugatannya? Ya, tentu saja kita ya secara internal sedang sedang berembuk dulu kira-kira item-item apa saja atau persoalan-persoalan apa saja yang akan menjadi muatan dalam mengajukan gugatan. Tapi sekali lagi kita mungkin berbeda secara diametral dengan teman-teman dari 01 yang saya lihat kesannya ingin memaksa agar pilkada ini langsung 2 putaran. Kita tidak pada posisi itu, kita lebih untuk memastikan bahwa kita punya pembelajaran politik yang memadai, kita bisa bikin legacy, bikin sesuatu yang kemudian bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi mendasar bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di waktu-waktu mendatang, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Ya, kita tunggu babak berikutnya nanti jika memang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, kita juga akan terus ikuti sama-sama untuk menjaga proses dan juga hasil di Pilkada Jakarta. Terima kasih perwakilan tim hukum RK Suswono Ali Lubis dan tim Darmakun, Ihsan Tualeka, dan tim pemenangan Pramono Bung Ciko Hakim. Selamat malam, sehat selalu, sampai jumpa lagi.